Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Amelia dan saya Olivia Rahma. Karena sebentar lagi tujuan kita adalah Sunan Gunung Jati, jadi di sini kita mau mendefinisikan sedikit tentang Sunan Gunung Jati. Simak videonya ya. Di pesisir Cirebon, tempat angin laut membawa kisah dari timur dan barat. Seorang pemuda berdarah bangsawan berdiri memandang ombak yang menghempas pantai. Wajahnya teduh namun penuh wibawa, langkahnya lembut namun tegas. Ia kelak menjadi raja, ulama, diplomat, bahkan pemersatu negeri. Cahaya kedatangannya menyinari seluruh barat Nusantara. Ia adalah Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, pemimpin yang menaklukkan bukan dengan pedang, namun dengan kebijaksanaan. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1448 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan keturunan Rasulullah dari jalur Hasan bin Ali melalui ayahnya yakni Syarif Abdullah. Sementara ibu beliau bernama Nyai Rara Santang yakni putri kerajaan Sunda. Disebabkan oleh dua hal itu, beliau sejak kecil bertumbuh dalam dua dunia, yakni dunia ilmu keislaman dan juga dunia kebangsawanan. Beliau menimba ilmu ke berbagai tempat, mulai dari Mekah, Madinah, ke Mesir, hingga ke Gujarat. Perjalanan beliau membentuk beliau menjadi pribadi yang berilmu, visioner, dan juga sangat matang dalam kepemimpinan. Ketika kembali ke Jawa, beliau memilih Cirebon sebagai pusat dakwah. Pada saat itu, Cirebon masih di bawah pengaruh kerajaan Sunda. Namun, lokasi strategis Cirebon menjadikan Cirebon sebagai pusat perdagangan internasional. Beliau memadukan dakwah dengan diplomasi. Beliau memperkuat hubungan dengan Demak, membangun pemerintahan yang adil, dan juga menjadi raja pertama di kerajaan Cirebon. Pada masa beliau, Islam menyebar sangat luas ke berbagai daerah, mulai dari Priangan, Banten, hingga ke Sumatera dan juga Lampung. Beliau menikah beberapa kali dalam rangka diplomasi kerajaan. Namun istri yang paling dikenal bernama Nyimas Pakungwati, yakni putri dari Pangeran Cakrabuana, pendiri Cirebon. Putra mereka, Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan pertama di Banten. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi di usianya yang sekitar 120 tahun. Beliau dimakamkan di Gunung Sembung Cirebon di Kompleks Makam Megah yang hingga saat ini menjadi pusat ziarah terbesar di Pulau Jawa. Ketika senja turun di pesisir Cirebon dan ombak menyapu pantai yang seperti zikir yang tak henti, nama Sunan Gunung Jati seolah kembali bergema. Ia telah pergi dari dunia, namun jejak kepemimpinannya terukir jelas di tanah, di laut, bahkan jiwa masyarakat. Cahaya dakwahnya menjadi benteng barat Nusantara, berdiri teguh sepanjang zaman.